sampai dibawa kemana-mana dan bawa brand-brand besar dan bisa dapat omsetnya tebak berapa? Berapa? 1 triliun satu hari. Itu aku mendapatkan cetak rekor untuk omset terbesar se-Asia kecuali China ya. Itu 3 juta US dollar. Kayak duitnya nyetaknya gampang banget pada saat itu. Dan aku konsisten untuk per jam terus-terusan live on screen 24 jam bahkan over sampai 28 jam. Karena memang anakku kebanyakan bayi tabung. Ya jadi papaku dulu tuh kayak gitu, jadi suka mukul istri, suka mukul anak. Aku nggak bisa jalan loh. Aku jalannya tuh dipegang loh. Jadi bener-bener kayak lumpuh total, kayak hampir katanya nggak tahu itu kena autoimun atau enggak. Jadi aku masih live masih ketawa. Bentar. Kalau produk yang failed pernah sih. Guys, kita masih ada 2 paket lagi, buruan di check out di Keranjang Kuning. Ayo di check out. Di check out. Aduh, kayaknya aku nggak bisa jualan deh. Kita langsung aja serahin ke yang ahlinya. Di sini sudah ada Mami Louis. Halo. Yeay. Mam, sepertinya aku tidak bakat jualan. Gimana sih rahasianya nih? Sebenarnya kamu bukan yang nggak bakat jualan, tapi kamu belum terbiasa. Oke. Iya, sebenarnya semua orang pasti bisa jualan kayak aku. Pernah nggak sih kamu ngira kayak aku ibu 5 anak yang berdaster, yang ngurusin anak dan nggak punya pengalaman jualan, tapi tiba-tiba bisa jadi ratu afiliator. Nah, ini kan ngomong-ngomong, Mami Louis juga pernah jadi pemenangnya Creator of the Year 2023-nya TikTok. Ini penghargaan pertama atau gimana sih, Mam? Sebenarnya Creator of the Year ini udah dapat 2 kali sih. Oke. Udah 2 tahun berturut-turut dapat. Yang 2024 juga dapat kemarin. Pengalamannya seperti apa nih? Dapat penghargaan, ini kan bisa dibilang, aduh, membanggakan sekali gitu. Aku juga yang selama ini melihat Mami Louis perjuangannya dari awal tahun berapa sih, Mam, dulu? Pas COVID kan? Pas COVID itu tahun berapa ya? 2020. 2020. Aku start di 2020, jujur aku nggak pernah nyangka. Dulu tuh aku bikin konten di pas COVID itu benar-benar pertama kali aku bikin account TikTok. Dan aku bikin karena disuruh. Waktu itu dulu YouTube, Instagram ya kan, siapa sih yang tahu TikTok? Yang tahu TikTok kan cuma nari-nari dan aku nggak bisa nari sebenarnya ya kan. Nah jadi aku tuh cuma masukin kayak my daily activity, vlog iya gitu vlog, ya. anak-anak aku kayak cuma anak aku nangis, jadi cuma 15 detik, anak aku lagi makan es krim tapi tiba-tiba viral. Jadi pas 2020 itu account itu aku masukin konten-konten kayak gitu viral yang nonton bisa puluhan juta, tiba-tiba follower aku nambah banyak banget. Jadi inget banget di 2020 itu tuh aku follower sampai 4 juta. Cepet banget kan? Wow, itu dari berapa Dan tahun? konten-kontennya itu nggak yang kayak profesional gitu loh. Di 2020. Kayak daily life aja. Daily life aja. Nah pas itu aku dihubungin sama creator manager aku yang sampai sekarang masih handle aku, Kak Farah. Jadi waktu itu dia baru masuk ke TikTok dan dia baru jadi manajer lah untuk handle afiliator. Jadi kita kayak tumbuh bersama gitu loh. Dan Kak Farah bilang, mau nggak coba jualan live streaming? Dan pada saat itu live streaming tuh belum heboh. Siapa sih yang mau belanja lewat live? Ya kan, kayak aku ngerasa kayak nggak mungkin ada yang percaya sama aku. Tapi katanya coba dulu aja. Pada saat itu aku langsung coba jualan itu. Waktu itu aku jualan barang-barang yang cuma 1.000, 2.000, 3.000. Dan waktu itu TikTok tuh gratis ongkir. Oh iya. Ingat gak? Iya, yang pas 1.000 awal-awal. gratis ongkir. Pokoknya berapapun gratis ongkir, dapat subsidi lagi. Jadi untuk biar mengattract orang-orang mau belanja kan sebenarnya. Aku live 3 jam. Akun aku 4 juta, tau nggak yang nonton berapa orang? Berapa? 11. Tapi namanya growing lah Yes, ya. belum termasuk akun aku dan mbak-mbak aku. Jadi kayak kalau total benerannya 5 orang kali yang nonton. Tapi aku nggak masalah. Jadi kayak aku coba dulu. Aku tetap live 3 jam dengan seheboh mungkin sampai keringetan satu badan bener-bener ngejelasin dengan penuh hati gitu ya. Walaupun di barang cuma 1.000. Waktu itu tuh tebak omset aku berapa? Berapa? 3 jam. Coba kamu tebak. 150. Enggak. 150? Ribu. Naik dikit lah. Dikit lah, 1 juta. Oke. Tapi aku bersyukur banget. Jadi waktu itu sebenarnya sebelum ada aku, udah ada Kocun. Kocun tuh hebat banget. Dia kayak 100 juta per hari tuh gampang banget. Harusnya aku berkecil hati dong. Coba pada saat aku dapat 1 juta, aku kayak, ya ampun ternyata follower aku tuh percaya ya sama aku. Mereka rela mengeluarkan uang mereka untuk belanja di live aku. Even kita belum pernah kenal dan nggak pernah ketemu. Jadi aku kayak,
Oke, ini adalah titik di mana aku akan mencoba lebih lagi. Aku akan bangkit. Aku akan lebih lagi. Aku akan mengejar Kocun. Kocun 100 juta per hari. Dia bisa, masa aku nggak bisa. Akhirnya durasi live aku tambah 3 jam. Kocun live cuma 2 jam. Aku live tambahin 8 jam. Jadi sehari itu aku 8 jam. Aku besoknya itu aku mulai live 8 jam sampai hari ini. Jadi setiap hari Nggak ini pernah Mam. ada jeda, almost 4 tahun lebih. 4 tahun lebih setiap hari 8 jam sehari. Minimal. Wah, tapi kayak sehari dalam 24 jam gitu pernah seharian live? Aku pernah over dari 24 jam. Jadi inget gak pas sebelum TikTok Shop ditutup? Itu Iya, di bulan iya. 9 2023 ya kalau nggak salah. Itu aku mendapatkan cetak rekor untuk omset terbesar se-Asia kecuali China ya. Itu 3 juta US dollar. Dalam satu kali live? Iya, satu kali live. Wow. Itu aku juga Keren. amazing banget. Aku kayak ini duit atau daun gitu ya. Sumpah gue nggak nyangka ini beneran duit atau enggak gitu loh. Kayak duitnya nyetaknya gampang banget pada saat itu. Dan aku konsisten untuk per jam terus-terusan live on stream 24 jam bahkan over sampai 28 jam. Karena aku takut biar trafficnya nggak turun Iya. dan sesuai dengan target omset dari TikTok pada saat itu. Nah, sekarang kan bisa dibilang Mami Louis ini salah satu TikToker nih yang nomor 1 di dunia affiliate. Gimana sih caranya buat bersaing sama teman-teman affiliate lain? Mengingat juga sekarang kan kalau lihat di TikTok, terus juga udah merambah ke Instagram juga gitu. Ini kan juga makin banyak orang-orangnya, jadi kan bisa dibilang kuenya makin kecil nih. Kalau buat aku sendiri, aku tuh nggak ngerasa bersaing dengan teman-teman afiliator yang lain. Aku malah nganggap mereka tuh teman aku dan aku tuh kayak ngerasa kita saling belajar. Karena gini, aku umurnya 32 tahun, anak aku 5. Otomatis cara aku pasti bakal ada orang lain yang punya cara yang lebih modern Iya. mengikuti era Gen Z mukanya. Nah, jadi aku tuh malah belajar dengan mereka. Nah, jadi ketika aku merasa pada saat kue aku makin kecil, jadi adalah namanya roda berputar. Iya. Ada waktunya omset mulai turun, ada omset melejit. Nah, pada saat turun tuh aku belajar apa sih kekurangan aku, apa sih yang harus aku upgrade dari aku dengan belajar dengan teman-teman kreator yang lain. Oh, ternyata harus tambahin ini nih, konsep seperti ini, live-nya harus lebih berkonsep, harus ada giveaway seperti ini. Dan aku tuh malah merasa kayak aku terbantu dengan teman-teman afiliator yang lain. Malah aku dulu ngerasa kayak makin banyak afiliator yang bergabung di TikTok Shop, itu malah bikin orang-orang makin mengenal TikTok Shop. Oke. Dan makin merambah kemana-mana gitu loh. Dan aku merasa persaingan tuh makin lebih seru gitu. Lebih seru Lebih ya, seru. lebih makin banyak orangnya Iya, makin seru. makin seru, lebih men-challenge diri aku untuk meng-upgrade diri aku jadi lebih baik. Kalau enggak nanti aku cuma bisa, kalau nggak ada persaingan aku ngerasa puas dan aku nggak mau berusaha lebih keras. Iya. Mami Louis ini kan kalau boleh tahu berapa sih income sebulan? Income sebulan, cukup lah ya. Cukup Kalau lah misalnya ya. untuk karyawan-karyawan aku, terus buat ya jalan-jalan sama keluarga, sama bisnis segala macam, cukup lah. Nah, ini kan juga Mami Louis bisa dibilang juggling gitu. Jadi istri, jadi pebisnis, jadi ibu dari 5 anak. Gimana cara bagi waktunya? Waktu nggak pernah cukup. 24 jam nggak cukup kan? Gimana aku tuh? nge-live bentar, ya ampun udah jam 12 siang, udah jam 2 sore, udah jam 7 malam, kayak nggak berasa. Live streaming itu kayak cepet banget waktu Iya. berlalu. Jadi untuk jadi istri, boleh jujur ngomong, suamiku tercinta, aku bukan istri yang baik, bukan. Jadi aku tuh nggak pernah masak buat suami aku nggak pernah, ya aku nggak kayak istri-istri yang lain, aku nggak bisa ngurusin dia. Jadi aku nggak pernah siapin dia baju, nggak pernah, apapun itu aku nggak pernah. Jadi pernah kayak waktu awal-awal pas COVID kan udah mulai melejit kan live streaming, kayak sering berantem. Pastilah, jadi kayak suaminya ngerasa kayak nggak care sama dia, lebih care sama pekerjaan. Dan sedangkan di momennya aku ngerasa kayak kesempatan gak datang 2 kali gitu loh. Kasih aku waktu bentar boleh nggak gitu. Tapi itulah dinamikanya itu ya. dinamikanya. Nah sama anak, itu juga waktu nggak cukup. Bayangin 1 anak aja udah pasti repot banget. 5 anak, ya nggak pernah cukup sih buat anak aku jujur. Cuma aku bisa meluangkan buat anak aku, kayak waktu yang awal-awal hampir nggak pernah ada waktu buat anak aku loh. Itu aku ngomong jujur. Kayak aku selesai live, anak aku udah tidur. Aku bangun, anak aku udah sekolah. Jadi kayak hampir nggak ketemu gitu loh. Walaupun aku nge-live di rumah. Nah sekarang ini aku udah mulai bisa sedikit membagi waktu. Jadi aku masih bisa nganterin anakku ke sekolah, jemput anak aku dari sekolah. Terus kalau weekend, Sabtu Minggu, aku bener-bener kayak fullin 7 jam nonstop bisa bareng sama anak-anak.
Udah gitu aja sih sebenarnya, tapi tetap nggak pernah cukup sih buat 5 anak, jujur. Iya sih, tapi anak-anak pernah protes nggak? Paling gede umurnya berapa aja sih? Paling gede umurnya 7 tahun. Oke. Dan mereka sih untungnya ya, mereka kan kalau ngelihat maminya kan udah nge-live udah biasa ya. Iya. Kadang nanya, "Mami sekarang hari ini live sampai jam berapa?" Terus mereka kadang bisa duduk di belakang aku jadi tim hore. Oh, "Ayo, jadi cekot gitu. makin ngeramein juga. Jadi makin berjalannya waktu, tadinya anak-anak gak terima, kayak ngerasa gak punya mami gitu ya. Iya. Dibandingkan sama mama-mama sekolah dia yang lain. Tapi lama-kelamaan anak aku mulai mengerti dan aku kasih pengertian kepada mereka kenapa aku harus live streaming. Mereka jadi ngebantuin aku di belakang jadi tim hore, jadi kayak kita quality time bersama juga. Tapi kan jadi dilibatkan dengan maminya kerja juga, Bener. mereka juga bisa lihat gimana sih nih mami kerja cari uang buat mereka juga gitu Iya, kan. benar. Walaupun anak aku nggak tampil di depan live, tapi mereka di belakang, tapi mereka bisa lihat, oh maminya ternyata begini ya kerjaannya. Dan mereka tahu ternyata susahnya mencari uang, Iya. bagaimana harus belajar bekerja atau belajar public speaking dari kecil. Itu Iya. aja sih Keren sebenarnya. banget sih Mami Louis ini, tepuk tangan dulu kita. Terima kasih. Oke. Nah, kalau suami kan tadi juga dibilang Mami Louis ini kurang gitu waktunya sama suami, tapi suportif banget ya sampai sekarang ya. Awalnya itu sebenarnya kurang support. Karena dia merasa kayak nggak punya istri. Iya. Ya jujur nggak pernah ada yang masakin, dia sakit juga nggak diurusin, suruh dia ke rumah sakit sendiri, ya ampun emang kok kejem banget sih. Waktu awal tuh kayak berantem terus, tapi akhirnya lama-kelamaan kita kayak coba untuk komunikasi dua arah, kayak kita quality time berdua dan aku jelaskan apa yang aku pengen, terus kasih aku waktu, terus aku masih perbaiki di mana, dia harus bantu aku di mana. Akhirnya dari sering berantem ini sampai hari ini ya udah lumayan suportif. Jadi kayak suka suami aku temuin brand. Jadi kalau brand-brand dari luar negeri kayak terutama dari China kan banyak banget kan. Iya. Orang-orang kayak pabrik-pabrik dari China, produk-produk dari China mau masuk mencoba ke Indonesia, ngendorse aku segala macam, biasa dia yang bantu dealin. Oh, jadi dilebatin juga. Karena suami aku kan orang China, Iya. tapi dia udah asli Indonesia, udah tinggal di Indonesia 30 tahun. Oh. Gitu, cuma dia kelahiran China. Jadi bahasa Mandarin bagus, koneksi dia dengan orang China juga bagus. Jadi biasa untuk dealing dengan produk China untuk ngendorse aku juga gampang. Boleh dong diceritain gimana sih dulu ketemu sama si Kokoh? Aku di jalan kayaknya. Enggak bercanda. Jadi waktu itu tuh dulu aku tuh sempet jadi ini ya, aku pernah jualan barang juga. Waktu itu jualan barang, inget banget dulu tuh kayak Al-Quran yang elektrik. Oh iya. Ingat gak waktu itu pernah viral kan? Pernah viral dulu. Jadi aku ada bantu teman aku yang dari Australia, namanya Selfie Jong yang sekarang jadi afiliator juga. Iya. Jadi dia tuh pengen coba di Jakarta di Indonesia dan aku bantu dia untuk import, kita jualan, dan pada saat itu aku ketemu suami aku, dia juga jualan itu. Oh. Itu aja. Dan dia itu dikenalin dari langganan dia. Langganan dia, langganan aku. Udah. Jadi sesimpel itu. masih satu circle penjualan itu Iya, lah ya, pedagang. Pedagang, Balik lagi pedagang. sorry. Tapi Pedagang. kan Mami ini kan menikahnya di usia cukup muda, 22 tahun kalau nggak Iya, salah ya. 22 tahun aku menikah. Nyesel nggak? Enggak. Ini kan bisa dibilang kadang orang yang menikah muda tuh merasa kayak, aduh aku masih kurang sama diriku sendiri, aku belum fulfill my needs sebagai seorang single, aku belum kemana-mana, aku belum explore dunia gitu. Mami rasanya gimana sih nikah muda tuh? Aku waktu itu sih jujur yang minta nikah sih aku. Soalnya suami aku itu waktu itu kayak PHP-in aku, nggak nikahin aku gitu ya. Ya dia kita udah kayak pacaran 1 tahun lebih. Ya aku ngerasa aku pengen punya anak cepet-cepet gitu loh. Pada saat itu 22 tahun itu aku sebenarnya udah cukup, mindset aku udah cukup dewasa. Aku udah bawa mama aku keluar negeri. Karena waktu itu aku udah kerja, aku jadi translator, aku jadi marketing gitu. Jadi waktu itu penghasilan udah cukup sebenarnya. Cukup untuk bawa mama papa jalan-jalan. Akhirnya ya pada saat 22 tahun aku ngerasa aku udah saatnya untuk menikah. Udah siap Udah lah siap secara menikah. mental, secara finansial juga. Dan gitu. aku bersyukur banget aku bisa menikah muda karena aku bisa langsung punya 5 anak yang lucu-lucu. Jadi aku ngerasa kayak udah lengkap hidup aku gitu loh. Iya. Aku bahagia sih, walaupun memang kelihatannya dia punya anak 5 pasti ribet banget deh keluarganya. Itu udah pasti sih, kayak rumah aku kayak kapal pecah, nggak pernah bersih, nggak pernah
nggak berantakan, tapi aku bahagia gitu loh. Anak-anak aku tuh kayak apa ya, kayak benih kebahagiaan aku dan bikin aku tuh jadi semangat untuk melakukan sesuatu dan mengecip sesuatu gitu loh. Dan kebetulan memang anakku kebanyakan bayi tabung. Kebanyakan, jadi 4 anak bayi tabung, satunya alami selonel tiba-tiba. Wow, jadi Mami Louis ini juga pejuang garis 2 lah ya. Ini kan Bener. umur 22 tahun. Itu perjalanan untuk mendapatkan anak gimana sih, Mam? 1 tahun sih nggak punya anak, tapi kan 1 tahun itu aku kayak gencot ini banget, kayak gimana caranya biar cepet punya anak kan ya. Iya, Karena iya. aku tuh tipenya kalau aku punya masalah, ayo cepet kelarin gitu. Iya. Karena pada saat itu aku PCOS dan aku nggak bisa hamil alami, langsung kita buru-buru langsung disarankan untuk bayi tabung. IVF. IVF. Karena yang aku takutkan nanti kalau aku makin tua, makin susah untuk berhasilnya. Ya itulah tipe aku. Jadi kalau ada masalah, aku kayak pengen cepet-cepet kelarin. Waktu itu punya masalah nggak bisa punya anak, langsung buru-buru IVF di usia muda, dan akhirnya berhasil bisa punya 4 anak. Yang IVF. Wow, iya, yang IVF. Itu Nah, jaraknya berapa? 2 tahun. 2 tahun, 2 tahun. Anaknya, Wow. 7, 5, Tiga. 3, Lorel 1. Ya ampun, tapi pasti lucu banget ya di Seru kok. rumah tuh Seru. rame, selalu rame gitu. Iya, selalu berantem anak-anak, tapi seru. Happy sih jujur. Jadi kalau dibilang nyesel, aku nggak nyesel. Jadi tuh, kosongnya cuma setahun, Mam. Iya, aku yang mau juga. Jadi aku udah konsul sama suami aku, kamu punya anak berapa? Kata dia mau 3. Oh ya udah, aku buru-buruin gitu loh. Jadi biar pekerjaan saya sebagai istri itu selesai. Abis itu udah kelar, udah 5 anak, ini aku udah potong. Ya waktunya aku jalan-jalan gitu loh, Iya, menikmati sama suami sama anak-anak gitu. Tapi kan jadi sekarang anak-anak kalau misalnya udah gede barengan, nanti udah kesananya udah tinggal ya udah. Yes. Anak-anak juga udah gede, nanti mami udah tinggal menikmati aja nggak sih kan? Iya, jadi sekarang Tinggal aja jalan-jalan. anak-anak juga udah mandiri juga. Iya. Happy banget, jadi aku bersyukur banget. Nah, Mami, aku juga mau ada out of topic sih. Aku penasaran kan, Mami ini brandingnya sebagai Louis Scarlett. Tapi Mami kan namanya Lina asli Amelia. Lina Amelia. Kenapa nggak pakai nama Lina Amelia? Sebenarnya aku tuh nggak pernah kepikiran mau jadi content creator. Iya, aku nggak pernah mikir kayak aku tuh apalagi beauty ya, aku tuh nggak cantik. Aku tuh maksudnya aku juga Cantik loh, Mam. dulu aku tuh nggak bisa make up, jadi kayak nggak mungkin lah aku bisa jadi beauty content creator atau jadi content creator. Jadi aku nggak pernah kepikiran. Jadi waktu itu aku bikin account Louis Scarlett karena ini buat anak aku. Aku bikin buat dia, dokumentasi dia dari kecil sampai dia gede. That's it, nggak ada yang lain. Nah tiba-tiba ini terus dia pecantang biru, terus orang-orang udah kenal aku dengan Mami Louis Scarlett. Ya udah dia Oh, jadi maminya Louis dan Scarlett. Itu aja sebenarnya. Oke. Karena aku nggak pernah kepikiran aku bisa di titik ini sih jujur. Iya. Karena dari awal memang nggak pernah kepikiran mau jadi content creator juga, Iya. gitu. Tapi kalau misalnya kita kilas balik nih, masa kecilnya Mami Louis itu seperti apa sih? Masa kecil aku itu dulu tinggal di rumah susun. Rumah susun aja itu dibeliin sama orang lain untuk keluarga mama aku. Dulu mama aku juga masak mie, yang mie nasi gitulah ya, pedagang-pedagang yang di rumah susun doang. Satu bungkus cuma 500 perak, 1000 perak. Dan waktu itu sebelum aku dari 5 tahun sebenarnya aku udah nganter-nganter makanan. Sampai aku beranjak SD, SMP, sebelum aku sekolah, pasti jam 3 pagi bantuin mama bikin kue. Terus udah gitu kuenya jam 5 pagi jualan di rumah susun. Jadi rumah susun tuh ada A sampai Z. Jadi gedungnya tuh banyak banget, ada puluhan di Tanah Pasir. Tanah Pasir tuh mana sih, Mam? Tanah Merah, Pluit, Oh, Pluit. yang sekarang udah jadi apartemen. Iya. Aku keliling. Jadi satu rumah susu tuh ada 4 lantai, 5 lantai, naik turun, keliling, nawarin kue. Itu masih sekolah? Itu pas dari 5 tahun udah kayak gitu, sampai Umur 5 tahun udah bantuin jualan? udah diajarin. Ya, karena saya emang sesuai itu. Iya. Kalau nggak jualan, hutang mama di mana-mana, ya gimana lunasinnya? Oh. Nggak bisa sekolah juga. Aku dulu sekolah aja sering disuruh keluar dari kelas. Jadi Kenapa? disetrap. Nggak bayar uang sekolah. Ya ampun. Terus Iya. aku denger juga katanya Mami Louis dulu dibully juga di sekolah. Otomatis gak sih sebenarnya? Iya. Kayak kamu, kita nih masuk ke sekolah swasta. Waktu itu aku masuk ke sekolah swasta karena dibayarin. Karena mama aku kayak maksa kalau bisa sekolah swasta. Mikirnya kalau sekolah swasta, semoga pendidikannya bisa lebih baik bagus, dikit. iya. Itu pandangan mama aku dulu. Nah jadi kayak maksa banget sebenarnya. Dan pada kemampuannya nggak ada. Nah
ya di sekolah swasta teman-teman bajunya rapi segala macam, aku bajunya sumbangan, jadi kayak bajunya tuh kumel, hitam, bau gitu kan, sepatu aja bolong ke muka gini ya kan, tasnya juga bolong, rambut berantakan. Kebayangkan kalau 5 jam 3 bangun, 5 jualan kue pasti bau dong. Nah ke sekolah juga naik motor papa yang udah rusak-rusak banget, yang ya pokoknya udah zaman dulu banget lah ibaratnya. Jadi otomatis pasti ada yang namanya bullying. Jadi aku terima sih. Ya dibullying, ya dilempar-lempar penghapus, ditarik bangkunya jatuh, ya kayak gitu sih sebenarnya. Itu sampai kapan, Mam? Itu aku dari SD sampai SMA. SMA masih seperti itu? Ya ampun. But it's okay. Tapi I'm so sorry for you. Tapi aku waktu itu sih memang jujur, waktu itu aku sedih gitu kayak kenapa sih hidup aku beda sama keluarga orang lain. Coba kalau waktu itu aku sekolah di negeri, mungkin nggak bakal separah itu mungkin ya. Tapi I don't know juga, karena di sekolah swasta itu anak-anak yang sangat berkecukupan, jadi mungkin tingkatnya beda banget, tingkat ekonomi gapnya terlalu tinggi gitu. Itu aja sih, aku sempat sedih dan sempat nyalain mama aku juga, papa aku, jadi kayak anak cukup durhaka. Ya jadi kayak nggak mau mengerti keadaan. Cuma akhirnya sampai akhirnya aku belajar agama, terus mengetahui sebab akibat, jadi aku kayak lebih kayak terima dengan kehidupan aku. Tapi bangkit dari keterpurukan itu gimana nih, Mam? Bener-bener bangkit itu pas SMA kelas 3, aku ingat banget. Jadi pada saat itu aku udah menerima, aku udah gak berantem sama mama papa aku lagi. Terus papa aku kan dulu juga dia itu boleh dibilang dia tuh suka ngambil uang mama gitu kan untuk ya berjudi gitu waktu itu. I'm so sorry for it's okay, papa aku udah gak ada. Ya jadi papa aku dulu tuh kayak gitu, jadi suka mukul istri, suka mukul anak. But it's okay. Itu dulu aku juga punya kayak ya sedikit trauma. Ya. Ya tapi dari yang SMA 3 itu aku belajar untuk menerima, oh mungkin aku punya karma buruk. Jadi maksudnya dulu aku pernah jadi orang jahat, jadi akhirnya aku terima karma buruk dari perbuatan aku yang dulu. Jadi aku harus menerima dan jangan menambah karma buruk lagi. Jadi aku belajar agama sih sana, dan aku minta maaf sama kedua orang tua aku, bersujud sama kedua orang tua aku udah durhaka, maksudnya aku suka marah-marah, suka nggak mau terima dengan keadaan. Di SMA 3 itu setelah aku bisa menerima keadaan, dan aku tuh mulai bekerja. Jadi aku kerja jadi guru les private di rumah, ngajarin anak-anak kecil. Walaupun waktu itu keadaan aku mau sedikit terpuruk, tapi aku berusaha untuk dapat beasiswa. Jadi aku belajar dengan sangat baik. Jadi nilai aku masih dibilang bagus. Jadi di SMA 1, 2, dan 3 itu aku sempat juara 1 berkali-kali. Dan aku jadi guru private, terus aku sempat jadi SPG. Ingat banget jadi SPG itu pas momen lebaran, SPG Oreo sama Kongguan. Aku dibayar 100.000, itu kerjanya 18 jam. Jadi mulai dari jam 10 malam sampai pagi lagi. Iya, jadi itu nenteng-nenteng Oreo di pom bensin, nawarin bus-bus pariwisata yang lewat, ayo beli Oreonya. Jadi pom bensin kan lagi ngisi bensin kan, aku buru-buru gitu, takut nanti saya dibawa sama busnya pergi kan. Jadi kayak gitu, jualan di pom bensin, orang-orang lagi istirahat. Aku salut banget sama daya juangnya Mami Louise nih, aku bener-bener impress. Terus sekarang nih kalau misalnya kita lihat dari dulu, Mami Louise juga sempat merasakan susah-susahnya kehidupan seperti ini. Terus apa sih yang Mami yakini tuh sampai sekarang bisa sukses kayak sekarang? Aku merasa karena aku orangnya bisa menerima keadaan pertama, dan aku punya semangat juang yang sangat tinggi. Jadi aku tuh suka menempatkan posisi orang lain itu ke posisi aku. Jadi kalau misalnya aku melihat nih, ih kok dia bisa ya umur segini bisa beli mobil sama bawa mama papanya jalan-jalan, oh dia kerjanya pinter nih, dia semangatnya bagus nih, dia kerja di kantor begini. Jadi aku mempraktekkan apa yang mereka lakukan, orang-orang sukses lakukan ke dalam diri aku. Jadi orang sukses itu butuh waktu, misalnya 1 tahun untuk sukses, oh yaudah aku mau kejar, jadi aku tambah kecepatannya. Dia kerja biasa 8 jam, aku tambah kecepatan aku kerja 12 jam nonstop gitu. Aku tambah kecepatannya biar aku bisa mencapai seperti orang itu dapatkan. Sama yang tadi di awal Mami bilang, seperti live streaming. Jadi itu aku terapkan dari aku masa susah aku sampai hari ini. Itu aku benar-benar berasa pada saat aku SMA 3. SMA 3 itu kayak aku ada lomba, orang lain kok bisa juara 1 ya public speaking.
kok dia bisa, gue nggak bisa ya. Tiap hari aku ngomong di kaca, padahal kebayang gak sih kalau anak yang suka kena bullying itu nggak pede apa. Jadi aku tuh kalau jalan tuh suka kayak gini, foto aja selalu begini. Tapi aku berubah sikap aku ngomong depan kaca, latihan 12 jam nonstop, public speaking biar bagus. Dan finally aku bisa dapetin juara 1 juga berkali-kali untuk public speaking. Jadi, thank you so much. Kalau menurut aku sebenarnya modalnya cuma satu sih, semangat dan konsisten, itu aja. Walaupun sebenarnya orang sering banget ngomong semangat dan konsisten ya. Dan berani mulai aja. Itu aja sebenarnya. Iya. Nah, tadi ngomongin soal live streaming juga. Ini kalau misalnya tiap live streaming nih, Mami Louise apa sih yang disiapin? Ada yang spesial nggak sih biasa? Kalau live streaming, aku bakal siapin biasa di Mega Showcase atau di hari-hari besar. Biasa aku dealing sama brand. Dealing sama brand, keliling ke kantor, keliling ke pabrik mereka, bahkan sampai sempat ke luar negeri juga untuk mendapatkan konten yang terbaik agar follower-follower aku percaya kalau ternyata aku tuh sampai nego ke sana, nyiapin produk-produk sampai ke sana. Jadi udah pasti harga pasti udah terbaik. Dan aku nyiapin banyak brand untuk dijual kepada follower-follower aku biar hari di Mega Showcase tuh benar-benar spesial. Itu aja sih. Dan aku juga biasa nyiapin hadiah-hadiah. Kayak apa aja tuh, Mir? Aku udah kasih iPhone, aku udah kasih gadget yang Samsung, Android. Aku sempat kasih motor. Waktu itu di Orange, jadi aku keseringan. Aku udah sempet ngasih kayak mobil 3 unit. Dan itu real. Audience ya? Itu real, itu ada videonya. Dulu aku juga nganggap itu kayak nggak real. Iya. Tapi itu real. Jadi waktu itu aku beli, aku dealing sama Orange. Kalau aku bakal kasih mobil, mereka kasih aku beberapa kayak aku masuk ke TV dan segala macam. Harga juga spesial, subsidi juga spesial. Jadi bener-bener real kita ngasih. Motor juga udah ngasih banyak banget. iPhone juga udah ngasih banyak banget. Jadi ada video fittingnya semuanya bener-bener real. Wow. Jadi kan biasanya tiap hari nih Mami live streaming 8 jam. Ada kisah miris nggak? Misalnya suka dukanya lah selama menjalani dunia afiliator nih. Aku cuma satu yang pernah bikin aku sedih. Sampai nangis Bombay. Tau nggak apa? Apa? TikTok Shop ditutup. Oh yang waktu itu iya sih. Aku nangis di depan live. Aku nggak pernah nangis depan live. Aku tuh pernah sempat waktu hamil Lonel, terus kena COVID, tapi aku nggak tahu itu aku hamil. Aku nggak bisa jalan, aku nggak bisa kencing pakai kantong kencing. Kebayang nggak sih? Aku masih live dan aku masih senyum. Padahal itu gue tuh kayak udah mau mati. Tapi aku kayak, kita kan punya target ya. Iya. Dan aku tuh nggak mau creator manager aku kecewa. Aku nggak mau sampai dia nggak dapet target dia, omset dia. Jadi aku tuh mau dia bahagia gitu. Jadi aku tetap melaksanakan, emang kewajiban aku adalah live streaming. Jadi walaupun aku pakai kantong kencing nggak bisa kencing, aku nggak bisa jalan loh. Aku jalannya tuh dipegang loh. Jadi bener-bener kayak lumpuh total, kayak hampir katanya nggak tahu itu kena autoimun atau enggak. Jadi aku masih live masih ketawa. Tapi yang bikin aku sedih waktu itu TikTok Shop ditutup. Gila, aku udah nggak bisa nahan lagi tangisan gue. Bombay banget, keluar air mataku banyak banget. Itu aku sedih banget. Abis TikTok Shop ditutup, aku tuh udah kayak orang nggak punya tujuan hidup gitu loh. Berapa hari diem aja di rumah. Jadi tuh itu selama TikTok Shop ditutup ngapain aja, Mam? Diem. Gue nggak ngelah. Bosen banget gak sih pasti? Sedih banget, bukan bosen. Iya sedih sih. banget, bener aku sedih banget. Kayak 2 hari, 3 hari kayak orang bego gitu loh. Iya. Kayak kehilangan arah hidup gue. Sampai segitunya loh. Karena aku tuh udah menjalankan live streaming itu 4,5 tahun loh sampai hari ini. Kayak itu udah kayak rutinitas aku. Terus bukan ketika karena jualannya. tiba-tiba diambil. Iya, bukan karena jualannya, bukan karena omsetnya, bukan karena apa-apanya. Tapi aku kayak kehilangan follower aku. Iya, nggak bisa interaksi Iya, juga. biasa Yang pagi. biasa kita lagi sambil jualan sambil curhat gitu kan. Aku sambil kalau sambil sharing-sharing. jualan, sambil curhat, sambil ngobrol sama mereka, keadaan mereka, walaupun mereka nggak pernah intens jawab, Iya. tapi dari ketika mereka tuh kayak aku ngerasa deket sama follower aku. Itu Aduh. aja. Aku cuma sedih itu, nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Nggak. Tapi pernah nggak Mam dapet misalnya produk yang fail gitu? Bentar. Kalau produk yang fail pernah sih, tapi brandnya kita nggak usah sebutin Iya, ya. nggak usah sebut ya. Itu kan awal-awal kita live streaming ya. Waktu itu kita kayak terima semua all the product gitu. Ya udah, ayo kita live streaming affiliate gitu. Yang penting kita jualan dulu kan. Iya. Karena ada target GMV. Ya pernah sempat ada brand yang failed. Jadi ada skincare itu yang bikin muka mereka mungkin kurang oke. Aku dapat banyak komplainan. Aku sempat kayak, oh my god, ini bahaya banget kalau kayak gini. Iya. Sampai akhirnya
aku balikin duit mereka. Jadi maksudnya mereka beli berapa, aku balikin. Dan emang aku terbiasa melakukan hal ini. Jadi ketika ada barang reject, apa yang aku jual nggak sesuai dengan apa yang aku katakan, mereka akan komplain kan. Dan aku nggak pengen mikir mereka tuh marah atau sedih. Jadi aku biasa akan balikin duit mereka sesuai dengan apa yang aku jual. Oke. Dan gara-gara itu aku jadi lebih kayak memfilter produk-produk yang aku jual. Jadi aku nggak sembarang terima lagi, apalagi kalau skincare. Nah kalau misalnya skincare gitu, itu biasanya dicobain dulu. Misalnya kan kalau ada beberapa beauty content creator gitu kan, biasa dicoba dulu nih. Misalnya sebulan gue mau pakai dulu. Setelah sebulan baru kita akan ngeliat nih bagaimana hasilnya di muka aku gitu. Itu Mami gitu juga nggak? Kalau aku pribadi pas awal-awal, bener-bener awal-awal banget, itu nggak bisa kayak pakai dulu, terus baru nanti seminggu lagi jualan. Kelamaan. Iya, karena live streaming itu kayak ngebut kan. Cepet face ya. Mereka maunya cepet gitu, lagi momennya harus cepet. Tapi sekarang aku udah memfilter, biasanya brand-brand bakal kirim produk dulu, dan itu nggak seminggu, itu bisa 2 minggu, 3 minggu. Baru, baru kita beneran jualan. Iya, kita cek dulu, try dulu gitu. Kalau awal-awal aku jujur kata ngomongnya itu enggak. Karena bener-bener kayak berlomba waktu itu sebenarnya. Biar buru-buru, karena kejar target dari creator manager aku juga sebenarnya. Nah mungkin kita kan sebagai masyarakat awam yang mau mulai juga nih, aku juga kadang kan kalau misalnya ngeliat afiliator kayak tertarik atau kayak menarik juga gitu, cuan-cuan yang dapat dari situ. Iya, cuma kan, di rumah aja bisa cuan ya. Iya bener, tapi kan kita harus konsisten ya kalau misalnya buat ngonten gitu. Gimana sih kiat-kiatnya nih Mam? Awal-awal mungkin agak susah. Iya. Pasti jawaban aku cuma satu lagi, komitmen dan konsisten. Tapi kalau misalnya sesuatu perbuatan atau kegiatan yang kita lakukan berulang, itu akan menjadi kebiasaan. Jadi ini udah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalnya awal-awal konten ngerasa susah, ya itu it's okay, nggak masalah. Tapi lama-kelamaan dibiasain gitu, kayak udah targeting ke diri sendiri. Kalau aku nih ya, bangun tidur di depan aku tuh ada kertas tulisannya, tujuan aku mau beli mobil, aku mau beli rumah, aku mau bawa mamaku ke Jepang, papaku ke Jepang, terus aku mau beli ini, beli itu. Jadi manifesting dari situ. Iya, bangun tidur aku udah tahu tujuan hidup aku apa. Nah, sama kayak konten. Udah tulis hari ini harus bikin konten berapa, kontennya apa segala macam, ditulis saya di depan tempat tidur, pas bangun lihat. Jadi kayak kita udah, oh ya udah deh, gua hari ini bikin deh. Ya we set the goal di situ. Goalnya udah ada, terus kita lakuin berulang tiap hari, itu akan jadi kebiasaan. Kayak aku sekarang, kayak satu hari bisa bikin 30 konten aja, itu gampang banget. Nah, kalau sekarang pencapaian apa lagi sih Mami Louise yang mau diraih lagi nih? Pencapaian aku tuh sebenarnya sampai detik ini aku sering banget ngeliat TikTok di China. Itu inspirasi aku. Kapan ya aku bisa kayak mereka tuh ya kalau bikin mega showcase, mereka sampai sewa ballroom. Wow, serius ballroom. Dan dipasang LED gede banget, di dekor bener-bener super duper megah banget. Dan mereka tuh bisa kasih iPhone sampai 1000 unit. Dan mereka bisa kasih kayak tas LV, tas barang-barang mahal, itu tuh bener-bener ratusan unit. Dan mereka bisa kerjasama dengan brand-brand yang super duper besar. Jadi aku tuh kayak, maka mereka banyak diterbangin ke Arab, ke Dubai, ke Korea gitu. Kalau aku sempet diterbangin ke China, Korea, sama Paris. Cuma belum seintens mereka yang bisa sampai dibawa kemana-mana dan bawa brand-brand besar dan bisa dapat omsetnya, tebak berapa? Berapa? 1 triliun satu hari. Itu gila kan? Wow. Dan itu biasa buat mereka. Wow. Jadi itu pencapaian yang, aku merasa aku bisa nggak sih kayak gitu? Kalau suami aku bilang nggak bisa. Karena kalau di China populasinya tuh bener-bener gede banget. Ya udah, kalau nggak bisa aku mikir, setengahnya bisa nggak sih di Indonesia? Bisa. Ya itu aja. Pasti bisa sih. Itu aja sih sebenarnya. Itu yang aku tuh penasaran. Aku suka men-challenge diri aku. Nah, Mami kan kemarin juga baru dapat penghargaan nih, Women's Inspiration Awards 2025 kepada Louise Scarlett. Nih, gimana nih Mam perasaannya mendapatkan penghargaan ini kemarin? Ya ampun, jujur ya, aku tuh kaget banget loh dikasih ini. Ini kayak penghargaan terbagus di hidup aku. Rasanya ini kayak aku nggak pernah bermimpi bisa dapat penghargaan dari iNews. Tiba-tiba dihubungin. Ya, jujur aku nangis sih berkali-kali. Kayak happy banget. So happy karena ternyata aku tuh ibu-ibu 5 anak yang berdaster. Aku bisa menginspirasi
para wanita dan bapak-bapak Indonesia ini. Jadi kayak aku kayak nggak nyangka sih sampai hari ini. Tapi ada nggak misalnya tokoh atau orang yang menginspirasi Mami Louis sampai di titik yang sekarang ini? Ada. Siapa teman? Aku suka Cinta Laura sama Maudy. Maudy Ayunda. Iya, aku suka mereka tuh bisa membawa nama baik Indonesia sampai ke luar negeri. Kayak salah satunya Cinta juga keren banget. Jadi aku terinspirasi dari dia sih. Oke. Aku pengen banget suatu saat aku juga bisa seperti dia. Jadi nggak cuma di Indonesia doang, tapi aku bisa membawa nama harum Indonesia kita itu sampai ke luar negeri. Punya impact sangat luas. Benar. Gitu ya. Tapi aku mendengar kisah-kisahnya Mami Louis dari kecil, terus kita bangkit dari keterpurukan itu seperti apa, itu benar-benar sangat inspiratif. Aku juga salut banget. Mami Louis tuh benar-benar apa ya, semangat daya juangnya itu sangat tinggi gitu. Nah, mungkin terakhir, what's next from Mami Louis? Mungkin 5 tahun ke depan, goalnya seperti apa? 5 tahun ke depan goalnya aku, semoga aku bisa bawa anak aku jalan-jalan. Kemana, Mam? Ke Korea, ke Jepang, Anywhere in this world. Anywhere. Dia selalu bilang teman-temannya suka dibawa jalan-jalan ke luar negeri, mereka enggak. Kebayang nggak sih anak aku 7 tahun sampai hari ini cuma pernah pergi sama aku ke Shanghai dan nggak pernah jalan-jalan ke tempat lain. Jadi aku quotes-nya, aku pengen jadi istri yang lebih baik, aku pengen jadi ibu dari 5 anak aku lebih baik, dan aku penasaran sebenarnya apakah aku bisa menciptakan brand lokal Indonesia, aku bawa sampai ke luar negeri, go to international. Amin. Itu aja. Tapi sekarang kan juga udah ada brand-brandnya Mami Louis nih, ini apaan aja sih, Mam? Aku ada brand skincare Louis Choice, terus aku juga ada brand kayak fiber, kolagen di Louis Choice, itu nama-nama anak aku loh bedanya. Iya. Sama skincare anak itu L'Oreal Choice dan softline itu Louis X Walk-in. Oke, ini Mami Louis sangat inspiratif kisah-kisah hidupnya. Mungkin terakhir Mami Louis ada yang ingin disampaikan nggak ke audiens kita hari ini? Mungkin semangat-semangatnya untuk bisa konsisten konten atau bagaimana nih dalam menjalani segala keterpurukan dalam hidup gitu dengan semangat juang yang Mami Louis miliki. Oke, buat para ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di rumah, aku cuma pengen berpesan, nggak ada sesuatu yang impossible. Beneran, siapa yang pernah nyangka aku 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu yang masih tinggal di rumah susun, tidurnya di alas kardus, dan jualan mie, bakmi, keliling-keliling jual kue, nggak nyangka bisa di titik hari ini sekarang. Jadi semua orang tuh pasti bisa melakukan apapun yang ingin kalian lakukan. Intinya komitmen, semangat, dan konsisten dengan apa yang ingin kita lakukan. Karena apapun yang kita tabur, pasti akan kita tuai. Jadi semangat buat semuanya. Yang paling penting, semangat terus. Jangan pernah menyerah apapun yang orang-orang katakan negatif kepada kita, bullying kepada kita, yang bikin kita drop. Jadikan itu jadi semangat. Aku harus lebih better lagi. Sehingga nanti besok-besok kamu nggak bullying aku lagi, malah bikin ujian buat aku. Dan buat Mami Louis di 5 tahun ke depan, semangat, kamu udah bisa sampai hari ini terus menginspirasi para ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di Indonesia, dan jangan pernah sombong. Harus tetap ingat pada saat dulu masa-masa kecil, pada saat ketika di bawah. Jadi teruslah bersyukur. Kamu glowing banget, kayak pakai masker wajah glowing, jerat on off berkurang, kayak kita berkurang. Kalian yang Aurora dapat 2 buat kalian, yang kenceng banget. Kalau nggak kenyang kenceng, balikin barang, langsung beli. Pakai korban jerawat mendemnya, jeruk parahnya cepet babay, yo. Karena muka kamu halus lembut banget. Ya, cepet kamu beli, kamu check out yang udah dapet bilang dapet, biar hari ini langsung kirim.